Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sobat Javanika, kembali lagi kita di tempat-tempat spesial untuk membahas Jawa Berkalung Besi. Obrolan santai Jawa Berkalung Besi kembali berlanjut lagi. Kali ini kita masih di Kopi Kampung Ambarukmo. Bener ya? Kemarin saya salah sebut. Kopi Kampung Ambarukmo yang masih memberikan kita tempat untuk take gambar di tempat mereka kayak gitu. Dan pada sore hari ini kita masih berlanjut lagi dengan tema obrolan santai Jawa Berkalung Besi. Setelah kemarin itu kita sempat membahas dari awal mula pembangunan dan adanya perkeretaapian di Indonesia ya Om, di Nusantara atau di Tanah Jawa. Dan kali ini kita akan membahas satu yang lebih spesifik lagi daripada kemarin. Kita kan secara global. Iya. Apa Om bahasan kali ini? Iya. Enaknya? Kali ini kita akan membahas kalau perusahaan perkeretaapian pasti tidak lepas dari kepemilikan kantor. Dan ada beberapa kantor memang Mas, ada kantornya Star Spoorwegen yang ada di Bandung, ada kantornya Semarang Cirebon Storm Tram Maskapai yang ada di Tegal, kemudian ada juga kantornya Netherlands Indies Spoorweg Maskapai yang ada di Semarang. Yang kita ambil yang di Semarang aja ini, yang pasti semuanya tahu ya kantor ini karena letaknya di pusat kota, tidak jauh dari Tugu Muda, yaitu The Thousand Doors atau Lawang Sewu, atau Gedung 1000 Pintu. Ini sekaligus untuk apa ya? Membenarkan mindset pada teman-teman semuanya kan. Kalau yang kita tahu kan Lawang Sewu kan selalu tentang bangunan yang berhantu. Padahal enggak. Di episode kali ini mungkin kita akan sedikit membredel sejarahnya dari zaman kapan, dari awalnya zaman gedung ini ada sampai yang sekarang ini. Jadi biar nggak salah konsepsi gitu ya Om. Iya benar. Kalau kita melihat dari sisi magis dan mistis ya, itu tidak hanya, maaf saya sebutkan, tidak hanya Lawang Sewu, tetapi hampir semua bangunan-bangunan kosong itu pasti ada. Tetapi yang disayangkan jika image dari bangunan cagar budaya, heritage building di sini, itu kok kemudian menuju ke sisi mistisnya. Padahal di sini nanti kita akan melihat Lawang Sewu itu dari kajian sejarah dan arsitektural. Itu Mas Genta. Jadi bisa dibilang setelah di episode kemarin kita membahas bahwasanya perkeretaapian Indonesia pada masa lalunya dia punya 17-19 perusahaan? Hampir 19. Hampir 19 perusahaan. Mungkin Lawang Sewu di sini dia posisinya adalah dia yang berada di atas 19 perusahaan itulah ya bisa dibilang. Boleh dibilang salah satu perusahaan swasta yang besar waktu itu. Karena kan ada satu perusahaan pemerintah yaitu Star Spoorwegen yang memiliki kantor di Bandung, yang sekarang menjadi kantor pusat dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu dulunya bekas hotel yang kemudian dipakai. Kenapa Semarang dan bukan Batavia? Pemilihan tempatnya sentralnya ini? Iya, karena Semarang waktu itu menjadi salah satu kota bandar dari pelabuhan Semarang Haven. Karena di Jakarta sudah ada perusahaan lain Mas Genta, termasuk di Surabaya. Karena Surabaya kan basisnya Star Spoorwegen. Sementara di Jakarta lebih banyak lagi sebenarnya. Tetapi Semarang ini kalau kita preview dari obrolan kita sebelumnya memang menjadi tonggak dari pencangkulan pertama tanah untuk pembangunan stasiun Samarang yang ada di kota Semarang. Sehingga kepemimpinan atau kantor pusatnya ada di Semarang. Sehingga waktu itu memang Netherlands Indies Spoorweg Maskapai atau NIS itu memiliki tanah itu di sekitaran Wilhelminasplein dan di ujung dari Jalan Bojongbeh atau sekarang menjadi Jalan Pemuda Semarang, dekatnya Tugu Muda. Pemilikannya sendiri sebenarnya dari tahun 1863 tanah itu, dan pertama kali ditugaskan oleh seorang untuk membangun ya oleh arsitek Tuan de Rio untuk membangunnya itu, dan prototip ataupun bangunan pertama itu adalah gedung untuk
percetakan karcis dan ruang tunggu untuk penunggunya di situ. Dalam artian penunggu di sini adalah petugas gedung. Yaitu yang sekarang kalau kita ke Lawang Sewu menjadi gedung C, Mas Genta. Lantas di awal abad ke-20 karena mengingat keberadaan dari kota Semarang sendiri yang terendam oleh rob, kemudian tidak jauh dari rawa-rawa, stasiun Samarang yang sebelumnya kita bahas itu kan menjadi satu dengan perkantoran. Karena pegawainya waktu itu mengalami seperti ketidaknyamanan secara dekat pantai dan banyak rawa-rawa sehingga menimbulkan penyakit-penyakit tropis, salah satunya malaria. Karena NIS sudah mendapatkan banyak keuntungan sehingga diputuskan untuk berpindah kantornya ke ujung dari Jalan Bojongweh atau ujung Jalan Pemuda. Ya. Dan Om, kenapa mesti harus 1000 pintu? Padahal ini kan hanya ibarat kita kantor kan tidak perlu sampai semegah itu banyak, sampai apakah ada filosofinya tersendiri atau gimana? Iya. Ini kalau kita lihat dari gedung A ya, gedung A yang di depan itu memang mulai dibangunnya itu bulan Februari pada tahun 1904. Ini memang ditujukan itu untuk kantor yang nanti higienis dan bersih. Termasuk kalau kita melihat kota Semarang waktu itu kan sangat panas, Mas Genta. Yeah. Sehingga diputuskan iklimnya harus sesuai dengan bangunannya harus sesuai dengan iklim tropis. Dan waktu itu NIS meminta beberapa arsitek-arsitek besar, salah satunya yang ada di Belanda yaitu Tuan Jacob Keklingheimer. Itu salah satu dosen besar di University Delft University of Technology kalau waktu itu Politeknik Delft yang ada di Belanda untuk mendesain. Karena arsitek pertama Tuan de Rieu waktu itu sudah wafat, jadi belum sempat menyelesaikan. Oh, jadi ada dua arsitek di sini? Iya. Kemudian Tuan Jacob Keklingheimer dibantu oleh Tuan Vendah dan Tuan Sitrun yang terkenal dengan bangunan-bangunannya. Itu yang menarik sebenarnya, arsitek-arsitek itu belum pernah ke Indonesia, Mas, terutama ke Semarang. Mereka mempelajari semuanya dari literatur yang ada tentang kota Semarang. Didesain di Delft di Belanda, kemudian dibawa ke Semarang untuk pembangunan gitu. Dan pada pembangunan pertama ini memang gedung Lawang Sewu semua barang-barang bahan bangunannya itu didatangkan dari luar negeri, kecuali pasir, kemudian batu kali, beberapa bata itu lokal. Tuh. Karena bisa kita lihat ya kalau di bangunan Lawang Sewu itu kan sebenarnya kan arsitekturnya bisa dibilang nggak biasa ya. Iya. Antara itu maksudnya gotik atau art deco itu? Itu ini. Atau apa istilah Indus ya, sebenarnya indus tropis dan juga mengacu beberapa tentang Amsterdam School, jadi sekolah-sekolah di Belanda dan memang diberikan banyak sistem bukaan. Di sini kalau kita menyebut sistem bukaan itu adalah jendela, ventilasi dan pintu itu memang banyak, Mas. Karena terkoneksi antara satu ruangan dengan ruangan lain. Dan memang ada 4 elemennya, jadi mewakili basement, kemudian lantai 1, lantai 2, dan atap, roof. Dan memang memiliki fungsi, kalau kita lihat penggawaannya yang waktu itu maksimal sehingga suasana dalam gedung sendiri dingin. Kalau kita lihat ke belakang kan tidak ada AC atau kipas angin, Mas Genta. Iya, dan itu cukup sejuk ya itu ya waktu itu. Iya, sejuk. Dan untuk basement memang di situ ada untuk saluran drainase. Karena kalau kita orang teknik sebelum membangun bangunan, itu terlebih kita akan harus memikirkan tentang sarana drainase, mengingat negara kita ini kan tropis. Yeah. Lantas di atap, di loteng itu diberikan seperti ruang penghawaan, sehingga udara panas akan terserap ke bawah dan udara panas yang langsung masuk itu akan tertahan di atap, di loteng, sehingga untuk ruang huni lantai 1 dan lantai 2 itu aman. Ya. Berarti dan pada masa itu di dalam basement itu masih belum ada yang kayak palung pasung dan segala macam yang sering kita lihat waktu Lawang Sewu masih boleh dikunjungi untuk hal kegiatan kayak gitu itu masih belum ada ya? Tidak. Itu masuk baru era Nippon? Iya, jadi sebenarnya kalau waktu saya pertama ke Lawang Sewu ya, karena ini direnovasi pada 2009-2010 mengikuti kaidah cagar budaya. Jadi kalau di preservasi di cagar budaya itu memang menganut pada undang-undang yang berlaku. Memang bangunan yang ditetapkan sebagai heritage building itu harus memiliki masa gaya pada waktunya. Jadi ada gaya-gaya arsitek waktu itu. Kemudian usia minimal harus 50 tahun. Ada kajian tentang sejarah, budaya, agama yang meliputi bangunan itu. Kemudian itu akan direnovasi atau dikonservasi. Dengan tujuan pelestarian adalah menjaga, memelihara, dan melestarikan atau merestorasi, mengembalikan fungsi awalnya. Sehingga sebenarnya cerita-cerita yang berkembang bahwasanya kalau pada zaman Belanda
di ruang basement itu untuk penjara, untuk eksekusi itu semuanya salah. Karena kalau logikanya kantor tidak ada seperti itu. Karena Lawang Sewu sendiri menjadi head hoofdkantor van de Nederlands Indisch Spoorweg Maskapai. Hoofdkantor itu adalah stasiun atau ini apa? Kantor pusat dari perusahaan perkereta-apian Hindia Belanda. Ya. Tuh. Pramek atau apa nih? Ini Pramek. Pramek. Dan tempat ini ya, Lawang Sewu juga menjadi saksi dari pertempuran 5 hari di Semarang. Yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945 antara pemuda-pemuda kota Semarang dan salah satunya dari AMKA, Angkatan Muda Kereta Api, itu melawan Korps Militer, Korps Kepolisian khusus Jepang, Nippon, yaitu Kido Butai.